Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman online yang selalu setia menonton video-video aku dari awal sampai akhir. Kamu guru atau pendidik perempuan, mari sama-sama hijrah mengikuti langkah-langkah so mulia yang cantik, cerdas, bijaksana dan ustaz ibu guru terviral sepanjang abad. Siapa lagi kalau bukan Ummu Sayyidah Aisyah Radiana. Baik teman-teman, kali ini di tanggal 22 September 2025 ya, aku ingin sedikit kita sama-sama membahas pentingnya memahami sejarah untuk menjalani kehidupan, ya tentunya dalam bidang Islam. Teman-teman, aku akui ketika dulu aku tuh kurang memahami sejarah ya. Jadi kedepannya ingin ayo sama-sama kita memahami sejarah Indonesia, sejarah Islam juga untuk menjadi pribadi yang lebih bermakna, kehidupan kita lebih bermakna, bukan cuma hanya tahu sejarah, tapi cerita-cerita yang bisa membuat kita mendapatkan pelajaran dalam cerita itu dan peringatan dan panduan untuk masa depan kita teman-teman. Karena harus kita sama-sama ketahui di dalam Al-Quran sendiri semuanya itu tentang sejarah apa yang telah dilakukan oleh para nabi-nabi kita, para pendahulu-pendahulu kita yang banyak yang sejarahnya tercantumkan di dalam Al-Quran. Jadi kita sama-sama harus sadar dengan namanya sejarah. Mulai saat ini jangan apatis terhadap sejarah. Mari open mind. Kenapa saya bilang open mind? Ketika kita open mind tentang sejarah, maka kita akan bisa mengambil hikmah dari sebuah cerita. Jadi gimana kita mau mengambil hikmah dari para ummul mukminin, kemudian para sahabat Nabi, tapi kita tidak tahu sejarahnya. Jadi mulai dari sekarang, mari sama-sama sahabat untuk kita memperbaiki diri, mengenal ya sejarah-sejarah baik di Indonesia kita sendiri maupun di dalam keislaman kita, agar kita semakin bertauhid dan saling dan makin mencintai Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi dan para ummul mukminin. Bagaimana kita mau mencintai para ummul mukminin? Bagaimana kita mencintai para sahabat Nabi? Bagaimana kita mencintai pemberi syafaat kita yaitu Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak mengenal sejarahnya? Baik teman-teman, ini kita bahas yaitu pentingnya memahami sejarah dalam menjalani kehidupan di dalam Islam. Yang pertama yaitu teman-teman mengambil teladan dari para sahabat dan dari Nabi SAW dan sahabat serta dari para sejarawan, dari para pahlawan-pahlawan kita di Indonesia. Sejarah Islam penuh dalam kisah-kisah luar biasa dari para nabi dan sahabat. Kisah Nabi Muhammad SAW banyak sekali di dalam Al-Quran juga ya mengajarkan kita tentang kesabaran, ketabahan, dan kepemimpinan dan akhlak mulia. Begitu juga dengan kisah-kisah sahabat seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah contoh nyata bagaimana iman, keberanian, dan pengorbanan bisa mengubah dunia. Dengan mempelajarinya kisah hidup mereka, kita bisa meniru sikap dan perbuatan baiknya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau sebagai seorang muslimah, bagaimana kita mengetahui kisah-kisah sejarah para ummul mukminin kita dan mengambil contoh dari para ummul mukminin untuk menjadikan idol kita. Bagaimana kalau kita tidak pernah membaca sejarahnya? Bagaimana kita tidak open mind tentang sejarah? Jadi mulai sekarang, mari sama-sama kita mengambil teladan dari para nabi, para sahabat, para ummul mukminin dan para pejuang-pejuang Indonesia. Semoga mereka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, teman-teman, memahami ajaran Islam secara kontekstual. Teman-teman, banyak ajaran dan hukum Islam yang diturunkan dalam konteks sejarah tertentu.
Dari sejarah membantu kita memahami sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul dan sebab-sebab munculnya hadis asbabul wurud. Misalnya, beberapa ayat tentang peperangan tidak bisa dipahami tanpa tahu konteks situasi saat ini. Ini mencegah kita dari pemahaman yang keliru dan ekstrim. Memahami konteks ini membuat ajaran Islam menjadi lebih relevan dan bisa diterapkan dengan bijak di zaman sekarang. Jadi teman-teman, kita mari sama-sama memahami ajaran Islam secara tekstual, baik sejarah Islam maupun sejarah Indonesia. Jadi kita bisa open mind dan mengambil hikmah dari segala sesuatu yang telah kita baca. Yang ketiga teman-teman, menjaga keimanan dan menghindari kesalahan masa lalu. Sejarah Islam juga mencatat berbagai fitnah, perpecahan, dan kesalahan yang pernah terjadi. Dengan mempelajarinya, kita bisa mengantisipasi menghindari kesalahan yang sama. Kita bisa melihat bagaimana umat. Pengetahuan ini bagi kita agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang sama dan menjalani umat Islam. Jadi kita dengan membaca sejarah Indonesia Raya kita memahami menjaga keimanan kita dan menghindar kesalahan masa lalu. Dalam Al-Quran ada tentang sejarah, memahami tentang bagaimana mengantisipasi dan menghindari kesalahan-kesalahan yang sama, ataupun kita misalnya sakit atau kita misalnya kita sebagai seorang muslimah misalnya dalam berkulawi atau menemukan jawabannya dari sejarah-sejarah ataupun dari Al-Quran kita sendiri. Jadi mari sama-sama menjaga keimanan dan menghindar kesalahan masa lalu dari kita mempelajari sejarah. Masya Allah, tabarakallah. Yang selanjutnya yaitu membangkitkan semangat dan harga diri. Sejarah Islam juga merupakan sejarah peradaban yang agung. Masya Allah. Mari mulai dari perkembangan ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, hingga sosial. Sejarah mencatat bahwa umat Islam pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia, melahirkan banyak ilmuwan, dokter, dan filsuf hebat. Mempelajari masa kemasan ini bisa membangkitkan rasa bangga dan semangat untuk kembali berkontribusi bagi kemanusiaan dan peradaban. Ini mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari warisan yang besar dan mulia. Jadi, mari sama-sama kita membangkitkan semangat dan harga diri kita untuk selalu memahami sejarah-sejarah dan peradaban agung umat Islam kita. Ya, apalagi kita yang pernah kita juga mempunyai pahlawan-pahlawan di Indonesia ini yang luar biasa sekali. Jadi kita bisa mengambil hikmah ataupun mengambil semangat dari para pahlawan kita dan dari Islam sendiri. Mungkin itu aja ya teman-teman. Pentingnya memahami sejarah dan menjalani kehidupan di dalam Islam. Yang pertama, mengambil teladan dari para nabi, sahabat, Ummul Mukminin dan para pejuang Indonesia. Yang kedua, memahami ajaran Islam secara kontekstual. Yang ketiga, menjaga keimanan dan menghindar kesalahan masa lalu. Yang keempat, membangkitkan semangat dan harga diri. Teman-teman, jadi singkatnya, sejarah dalam Islam bukan sekedar informasi, tapi sumber pelajaran, inspirasi, dan pedoman yang sangat berharga untuk menuntut kita menuju kehidupan yang lebih baik dan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, mungkin sampai sini aja di tanggal 22 September 2025. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi iktibar bagi saya sendiri, karena tadi saya di awal pembukaan saya sampaikan dulu sempat saya nggak open mind tentang sejarah ya.
mari sama-sama kita mempelajari tentang sejarah. Kenapa pentingnya sejarah? Tadi kita sama-sama kita bahas 4 tadi menjadi motivasi kita untuk memahami sejarah dan semangat untuk mempelajari sejarah. Teman-teman, agar hidup kita menjadi lebih berkah dan Allah memberi taufik kepada kita semua. Baik teman-teman, di tanggal 2 September ini marilah sama-sama kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan apa yang saya sampaikan banyak salahnya, itu dari kebodohan saya dan dari kekurangan saya, dari bisikan setan yang terkutuk. Dan teman-teman mohon diperbaiki di kolom komentar, sama-sama kita memperbaiki menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan untuk yang baik-baik itu September para sahabat atau para umum mukminin, kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW di akhir yaumil kelak. Mungkin ini saja sampai saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.